Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Content Management System. Di sini ada dua slide yang saya share, dua dokumen pertama slide yang nanti akan saya jelaskan, kemudian juga ada tutorial tentang instalasi dan pengelolaan CMS WordPress gitu ya. Ini nanti bisa dibaca ya. Ini kita ambil dari tutorialpoint.com. Baik, sebelum masuk ke materinya, saya jelaskan dulu, mungkin mengulangi lagi bagaimana dalam mengembangkan aplikasi berbasis web ya. Sesungguhnya ada 3 pendekatan gitu ya. Jadi ketika mengerjakan aplikasi berbasis web, kita bisa membuat solusinya menjadi 3 pendekatan ya. Pertama adalah misalkan ada project bagaimana membuat satu halaman ya, isinya satu halaman. Ini project pertama kalian nih ya. Project single landing page, jadi isinya informasinya satu halaman. Misalkan biasanya sih buat promosi produk biasanya, atau jualan. Kalian jualan produk handphone, misalkan jual produk sepatu, misalkan di medsos, misalkan di Instagram atau di Facebook. Nah, nanti kalian kasih linknya di situ. Kemudian nanti ketika klik linknya maka akan muncul satu halaman, isinya adalah produk promosi kalian. Ya, di situ isinya misalkan gambar produk, harga produk, fitur dari produk, ya. Nah, kemudian juga nanti ada form pemesanan misalkan itu ya. Nah, itu bisa dibikin dalam satu landing page gitu ya. Atau website untuk promosi kegiatan. Misalkan kalian ingin ngadain reuni SMA misalkan, bikin website, ya udah bikin landing page aja. Nanti di situ akan ada tanggal reuninya kapan, gedungnya di mana, lokasinya, nanti ada petanya. Kemudian nanti ada mengundang narasumber siapa misalkan. Nah, itu bisa dibuat dalam satu halaman. Ya, biasanya ada form sedikit, form registrasi atau pendaftaran atau form pemesanan ya. Nah, nanti baru di situ butuh sedikit PHP di situ ya. Nah, teknologinya apa yang digunakan? Ya, teknologinya ini HTML, CSS, JavaScript, dan responsive design. Jadi teknologinya ini yang dipakai ya. Teknologi ini dipakai. Nah, ini kan proyek pertama kalian ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ada kebutuhan untuk membantu sistem informasi di suatu organisasi. Misalkan di kampus, misalkan ada sistem informasi untuk mengelola buku, peminjaman, dan seterusnya. Itu ada di sistem informasi perpustakaan. Atau untuk mengelola data kepegawaian. Data dia CV-nya, kemudian data prestasinya, data golongannya, data kenaikan pangkat. Nah, itu ada di sistem informasi kepegawaian. Nah, atau sistem informasi tugas proyek kedua kalian sesungguhnya ini, bagaimana membantu proses bisnis organisasi ya. Tadi bikin sistem informasi lowongan kerja, sistem informasi tugas akhir, itu adalah bagian dari sistem informasi. Cuman kalian proyeknya yang kedua ini baru sampai HTML, CSS, JavaScript, RWD, baru sampai sini. Belum kita gabungkan nanti dengan server-side programming. Jadi kan masih belum belajar PHP nih. Jadi nanti di semester 2 kita akan belajar. Jadi lanjut proyeknya nih. Proyek yang 2 ini nanti akan kita lanjutkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya, dengan database-nya bisa pakai MySQL. Nah, ini belum belajar nih kalian. Kalian belum belajar nanti semester 2. Nah, baru nanti dengan framework CI misalkan. Nah, jadi nanti berkelanjutan ya, belajar web 1-nya sekarang, nanti web 2-nya semester depan nanti akan berkelanjutan ya, gitu. Ya, jadi solusinya adalah dengan membuat aplikasi dengan menggunakan biasanya pakai PHP ya, server side programming, atau Java atau Python, nanti dengan pakai framework misalkan pakai CI dan seterusnya. Nah, yang ketiga tipikalnya adalah website buat berita gitu ya. Ada kebutuhan untuk website berita atau website informasi kegiatan suatu organisasi. Nah, misalkan ada website buat sekolah misalkan, informasi tentang sekolah ya, kegiatan sekolah ya. Kemudian ada halaman-halaman yang sifatnya jarang berubah, contohnya halaman struktur organisasi sekolah, ada yayasan, ada guru dan seterusnya di situ ya, atau struktur organisasi dari
apa namanya ya, ya suatu organisasi ya isinya yang jarang berubah misalkan ya. Kemudian bisa juga blog ya. Blog misalkan kalian misalkan jadi blogger, jadi YouTuber dan ada blognya juga. Nah, blognya bisa buatnya pakai content management system ya. Ini jadi ada 3 pendekatan. Jadi nanti kalau ada peluang mengerjakan project web ya, kalian bisa identifikasi, dieksplor. Oh, saya ada yang butuh nih, ingin bikin website undangan pernikahan. Maka pilihannya nomor 1 menurut saya. Cukup 1 halaman aja, nanti ada pengantinnya di situ, kemudian ada lokasinya di mana, ada petanya dan ada menu lainnya di situ ya. Tapi misalkan ada kebutuhan untuk membuat aplikasi untuk mengelola data gudang, ya, data produk yang ada di gudang misalkan, inventory ya. Nah, maka pendekatannya adalah bikinnya pakai sistem informasi, gitu ya. Atau tadi ada website untuk perusahaan, ya, bisa jadi profil perusahaan, ya, struktur organisasi perusahaan, atau organisasi yang non government, NGO misalkan, ya, misalkan bisa pakai website yang namanya blog. Nah, ini juga banyak sekali dibutuhkan sekarang peluang-peluang yang bisa kalian ambil nih, sehingga nanti bisa menjadi peluang untuk mendapatkan uang gitu ya, untuk bekerja dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Oke, dari situ saya masuk tentang CMS ya. Jadi apa sih CMS? Nah, CMS ini sebenarnya adalah suatu aplikasi ya, content management system, yaitu suatu aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola dan mengadakan perubahan konten web yang dinamis. Ya, contoh yang web dinamis yaitu tadi berita. Nanti ada beritanya, nanti ada komentarnya gitu ya. Seperti situs berita gitu ya. Bisa pakai content management system ya. Tadi profil perusahaan, profil organisasi, profil kampus misalkan atau sekolah ya, bisa pakai content management system. Kenapa pakai content management system? Karena nanti mengelolanya sangat mudah ya. Jadi nggak perlu yang orang yang ahli dalam bidang IT yang mengelola web, cukup diajarkan bagaimana bikin berita, kemudian bagaimana upload gambar, bagaimana memanage berita misalkan. Nah, nanti baru dia bisa jalan sendiri tanpa perlu keahlian dalam bidang HTML, CSS, JavaScript, nggak perlu gitu ya. Itu ranahnya programming atau desain nanti ya. Nah, jadi ini tujuan dari content management system seperti itu. Jadi orang awam pun nanti bisa mengelola website gitu ya. Nah, di sini nanti dipisahkan antara desain dan konten web. Nah, ini yang bagian yang penting ya. Webnya nanti dipisahkan bagaimana mendesainnya dan bagaimana kontennya. Kontennya nanti disimpan dalam suatu sistem database ya. Contohnya bagaimana memisahkan desain, misalkan kalau nanti ada Teams-nya gitu ya, ada editing berita dan seterusnya. Nah, nanti bisa diubah-ubah ya, misalkan menjelang hari raya atau Ramadan nanti Teams-nya hijau misalkan websitenya. Menjelang 17-an nanti websitenya merah putih misalkan. Gambarnya ininya Teams-nya. Itu bisa diatur ya. Kemudian juga bisa ditambahkan plugin-plugin yang program-program tambahan ya, multibahasa, security dan seterusnya ya. Ini ada gangguan gitu ya. Jadi itu content management system. Nah, saat ini content management system yang banyak dipakai itu adalah pakai PHP. Ya, yang terkenal ada 3 ini nih, WordPress, Joomla, Drupal. Ini saya demokan nanti di sini. Nah, di sini WordPress kalian bisa download di sini di halaman ini di wordpress.org, download. Nah, di sini softwarenya nanti saya demokan bagaimana installnya ya. Kita download nih versi yang terbaru 56. Kemudian ini Joomla juga beberapa atau 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ya, ini banyak digunakan ya. Sekarang cuman pada beralih ke WordPress biasanya ya. Ini juga bagus, user manajemennya juga bagus ini ya. Dulu Nurul Fikri ACID menggunakan ini, namun diubah menjadi WordPress gitu ya. Nah, ini berikutnya ada Drupal. Nah, Drupal juga sama buat corporate, buat perusahaan-perusahaan menggunakan Drupal ya. Nah, ini sama tadi ya, konsepnya bisa memanage berita dan seterusnya. Jadi ada tiga software ini yang bisa digunakan untuk content management system. Mungkin akhir-akhir ini juga berkembang, tapi yang banyak terkenal itu 3 itu ya. Nah, makanya nanti kita coba salah satunya itu WordPress ya. Kemudian nah ini tadi ya, dia
nanti manajemen usernya baik, jadi ada klien nanti selain user yang melihat web publik gitu ya, bisa juga user yang buat berita ya, user editornya ya, user publishernya dan seterusnya, sehingga nanti memudah maintainnya gitu ya. Kemudian ada banyak pluginnya, add-onnya, ini program-program tambahan, misalkan mau ingin integrasi dengan penjualan e-commerce ada ya, integrasi dengan e-learning juga ada, integrasi dengan Zoom misalkan, mau ada Zoom-nya juga ya, itu juga ada plugin-pluginnya ya. Jadi plugin itu istilah program tambahan gitu ya. Ya, dan juga mengembangkan cepat ya, seminggu bisa jadi websitenya ya, asal kontennya sudah siap gitu ya. Yang susah malah kontennya nanti ya, kontennya ya. Dan juga banyak limitasinya juga, tapi terpaku dengan kontennya ya, fitur-fitur kontennya. Makanya nanti yang limitasi ini bisa ditutupi dengan plugin-plugin yang banyak dikembangkan, atau bahkan kalian bisa bikin plugin sendiri misalkan tidak mensupport gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengembangkan aplikasi berbasis web, jika kalian menggunakan PHP, nanti kalau tadi buat nomor 3 tadi ya, buat nomor 3. Nah, nomor 3 ini sistem informasi, maka pilihannya pakai framework nanti. Ya, pilihannya pakai framework ya, YI 2, Laravel atau CI. Ini nanti kita CI akan pelajari di semester 2. Nah, kalau content management system ini buat web. Yang tadi portal berita, website sekolah, misalkan website kampus, pakai CMS, bisa pilihannya Joomla, Drupal atau WordPress. Atau aplikasi berjualan, ada sesungguhnya ada juga software khusus e-commerce gitu ya. Atau yang mengembangkan core-nya nih, misalkan mengembangkan web service-nya, mengembangkan sistem internalnya, ya itu biasanya pakai PHP native gitu ya. Jadi ada 4 pengembangan gitu ya, sesuai kebutuhan. Jadi apa manfaat CMS? Nanti manfaat CMS diantaranya untuk manajemen data nanti ya. Jadi data-data yang disimpan dalam konten manajemen ini akan terorganisasikan dengan baik dan rapi, karena tadi tersimpan di dalam database dan sudah ada kategorisasi gitu ya. Nanti formatnya juga bisa kita tentukan gitu ya dalam hal tampilannya ya, dan juga sudah diindeks. Ya, ini saya contohkan, website saya ini pakai WordPress ya. Website saya ini pakai WordPress ini. Muncul ini Chrome. Sebentar, saya buka 2 Chrome ya. Ini Chrome. Nah, ini website saya pakai WordPress ya, devexbutter.com ya. Ini sudah ada kategorisasi nih, kategorisasi si data science. Nah, ini jadi sudah terstruktur rapi gitu ya. Jadi nanti artikelnya kita kategorisasikan nih berdasarkan topik-topiknya gitu ya. Dan juga sini sudah diindeks, jadi ketika dicari gampang ya. Contohnya ada search di sini, kita mencari kata kunci Java misalkan, nah nanti langsung bisa dicari ya. Nanti muncul artikel-artikel yang mengandung kata Java, gitu ya. Jadi mudah melakukan maintenance datanya, gitu ya. Kemudian juga dia bisa kita atur siklus hidupnya nih. Ya, siklus hidupnya artinya apa? Kapan diterbitkan artikelnya? Ya bisa kita atur, misalkan kita punya 5 konten berita, kita bisa atur nih. Berita 1 diterbitkan Senin, yang lanjutnya Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya misalkan. Itu bisa kita atur ya. Diatur waktu kapan publikasinya. Ya, nanti tepat jam 00 ya, kita set, dia akan terbit otomatis gitu ya. Dan tentu saja mengikuti alur proses editorialnya. Jadi bisa aja nanti ada role sistemnya, ada editornya. Sehingga nanti berita yang tampil itu bagus gitu ya. Jadi kalau tidak ada typo dan juga tidak ada hoax harusnya gitu ya. Dan ada reviewernya juga, ada publishernya juga gitu ya. Jadi itu bisa diatur siklus hidup servernya ya. Mendukung tampilan tadi ya, tampilan sudah saya jelaskan sebelumnya bagaimana template dan standar template dan tetap konsisten ya, karena dia memisahkan antara tampilan dengan konten. Berikutnya adalah dia bisa juga personalisasi server webnya kita ini, nanti bisa buat khas dari perusahaan itu misalkan. Ya, misalkan ini website tentang perusahaan nanti akan ditampilkan sesuai dengan keinginan kebutuhan perusahaan misalkan, atau blogger misalkan isinya traveler kalian misalkan seluruh Indonesia misalkan,
dibikin perjalanannya ditampilkan dalam bentuk blog, ada gambar, ada video dan seterusnya. Bisa juga buat company profile, bisa jualan dan seterusnya, ini bisa dilakukan ya. Ya karena konsep tadi memisahkan antara desain dan konten web gitu ya. Kemudian nah ini nggak kalah penting ada fitur sindikasi. Jadi konten berita yang kita hasilkan nanti bisa kita share ke website orang lain lewat yang namanya format data RSS. Atau misalkan website kita ini bisa narik data dari website Detikcom misalkan. Jadi berita-berita di Detikcom kita bisa tarik, misalkan kita bikin website tentang kuliner, maka nanti di bagian kolom kuliner di Detikcom kita tarik misalkan. Sehingga nanti ketika tiap hari website kita seolah-olah ada datanya gitu ya, ada kontennya, padahal itu datanya narik dari website orang lain ya. Jadi itu namanya istilahnya sindikasi ya. Yang nggak kalah penting adalah ini, yang terakhir adalah akuntabilitasnya ya. Jadi webnya itu kontennya tuh bertanggung jawab ya. Artinya berita-berita itu benar, bukan hoax, apalagi zaman hoax sekarang gitu ya. Sehingga nanti ujaran kebencian dan seterusnya bisa diatasi di situ ya. Adanya role yang jelas di situ. Artinya nanti kalau ada penanggung jawabnya nanti ya. Ya, kalau portal berita sekarang itu yang terjadi adalah dia sebagai pembuat konten, dia sebagai reviewernya, bagi editornya juga, sehingga akhirnya di situ ujung-ujungnya beritanya ada yang kebohongan dan seterusnya dan banyak gosip istilahnya gitu ya. Kalau ini kan beritanya benar-benar terpercaya nanti karena sudah ada editornya, seperti koran lah ada editornya, tidak sembarangan berita yang dimunculkan. Nah itu manfaat CMS ya. Jadi memang banyak dibuat publikasi berita ya. Oke, saya langsung aja demokan bagaimana cara installnya. Tutorial installnya ada di sini ya. Yang kita butuhkan apa sih? Nah kita butuh MySQL database ya. Belum belajar kan, kalian nanti belajar di semester 2 ya. Dan butuh SAM, kita udah ada SAM ya. Nah nanti dijalankan dulu SAM-nya ya, di paket service SAM-nya dijalankan ya, di SAM control panelnya dijalankan. Misalkan di start ada 2 minimum yang di start ya, itu ini ya, misalkan ada 2 yang harus kalian jalankan ya. Apache-nya berjalan di running, kemudian MySQL-nya nih buat database dijalankan. Nah berarti kita harus buat database dulu ya. Nah contohnya database kita buat, misalkan saya buat di berikutnya, misalkan oh ya nanti di software SAM ya biasanya sudah ada software buat mengelola database namanya phpMyAdmin. Bisa diinstal nanti ya. Ada namanya phpMyAdmin. Biasanya suatu sistem database nanti dia punya usernya ya, untuk mengamankan datanya ya, ada usernya nih ya. Usernya biasanya root, adminnya, nanti passwordnya bisa kita setting. Kalau saya kebetulan saya tidak setting ya, passwordnya kosong ya. Nah baiknya nanti ada passwordnya ya, untuk di server beneran nanti ada passwordnya. Ini kan di komputer lokal saya ya. Pertama buat database. Nah, buat database misalkan DB apa nih, DB block 7 misalkan ya. Terus buat create. Nah database nya dibuat ya, sudah ada nih DB block 7. Nah ini database ini akan kita coba install ya. Kemudian download tadi ya, download ini dari web podcast.org, download nanti sudah saya download ya, ada di sini. Saya pindahkan ke SAM htdoc ya, saya ada di SAM htdoc ya, pindahkan ke sini ya. Kemudian nanti di ekstrak nanti ya. Ini saya ini dulu ya. Oke, sudah berapa kali install nih. Nah ini contohnya WordPress ini kita ekstrak di sini. Nah, diekstrak, kemudian nanti akan terbuat direktori namanya WordPress di direktori SAM htdoc ya. Kalau sudah tinggal diakses di lokalnya di sini. Nah, localhost/WordPress. Nah ini nanti installnya langsung online, jadi aplikasi yang bisa langsung diinstal secara online. Kalau di hostingan dia sudah ada juga tuh, kalian tidak perlu download. Misalkan kalian hosting di suatu ISP ya, Internet Service Provider, dia biasanya sudah ada software WordPress-nya, tinggal diinstal aja. Ya, tapi tadi tetap bikin database dulu. Nah dia mensupport multi language sini
ya, bisa pakai bahasa Inggris misalkan, atau pakai bahasa Indonesia misalkan di sini, ya. Bahasa Indonesianya lanjutkan, bahasa Jawa bisa, ya. Ya, atau Italiano, continua, atau oke, karena kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia lah gitu ya. Oke, dilanjutkan. Nanti dia butuh database. Biasanya ingin saya nggak lama ya, 15 menit paling lama deh gitu ya, tergantung servernya nih, komputernya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah diminta untuk apa namanya di sini mengecek database-nya dicek di sini ya, nama basis data, nama usernya siapa tadi, root ya, sandinya, passwordnya apa tadi, kosong, host basis datanya localhost, komputer lokal gitu ya, atau nanti nama domain atau nomor IP ya gitu ya. Oke, kita ayo aja. Nah, pertama kita kasih tadi database-nya namanya DB block 7 ya, tadi saya buat nama database-nya DB block 7 ini ya. Oke, kemudian nama penggunanya root tadi, root akar ya. Ini user database root, passwordnya kosong karena tidak saya kasih password di komputer saya. Ini ada basis datanya ada di mana, di lokal, komputer lokal. Prefixnya awalan tabelnya nanti ada WP-nya gitu ya. Kirim. Nah, nanti di sini ada proses, tinggal diinstal, jalankan pemasangan. Nah, di sini nama websitenya apa nih? Oke, saya ingin bikin website kuliner ya, namanya kulineran misalkan .id misalkan namanya ya. Jadi websitenya saya akan bikin website tentang kuliner nih ya. Nama penggunanya siapa nih? Admin. Biasa harus dibuat dulu pertama kali, adminnya misalkan admin ya, bisa aja nama lain boleh ya. Ini passwordnya apa? Boleh passwordnya yang kuat, misalkan 1 2 3, saya lemah dulu ya, 4 5 6 misalkan ya, atau tanda seru misalkan, atau tanda pagar misalkan gitu ya. Jadi kombinasi nih, ini masih sangat lemah nih ya. Oke, saya ini aja passwordnya, usernya admin, yang bisa diganti ya, nama kalian juga boleh. Ini passwordnya. Nah, kemudian disetujui aja, sandinya lemah nggak apa-apa, 1 2 3 4 5, tanda seru pagar. Emailnya apa? Misalkan emailnya pakai Gmail, misalkan boleh aja. Nah, langsung diinstal WordPress-nya. Ya, dalam waktu beberapa menit gitu akan terinstall ya, detik bahkan ya, sudah selesai nih. Kita masuk. Nah, tadi usernya admin, passwordnya 1 2 3 4 5, tanda seru, tanda pagar gitu ya. Login masuk. Ya, masuk di situ. Nanti langsung sudah halaman admin ya. Nah, ini halaman adminnya ya. Halaman depannya bisa dilihat di sini di browser yang satu. Jadi buka dua browser ya, Firefox sama Chrome. Yang Firefox buat admin, yang Chrome buat end usernya atau user pengunjungnya nanti ya. WordPress. Nah, ini sudah jadi kulinera.id ya. Oke, pertama kali ketika diinstal WordPress-nya, apa yang kalian lakukan? Anda lakukan? Yang kita lakukan adalah menggunakan tampilannya, template-nya nih. Mau pakai template apa? Berarti kita pilih tampilan. Sini menu sebelah kiri, tampilan ada tema sini. Nah, temanya kita tentukan nih. Ya, biasanya dikasih 3. Cuma kasih 3 nih, temanya nanti bisa di-download tambahannya. Oke, kita pakai dulu deh yang dikasih ini. Ini kan kita pakai yang pertama nih ya. Hasilnya tadi seperti ini. Nah, ini kan kita ganti dengan template yang ini 2020. Kita aktifkan saja. Ya, nanti kalau sudah aktif, nah bisa kita lihat, cek lagi hasilnya seperti ini. Nah, sudah ada nih. Oke ya, sudah ada ya. Atau nggak puas nih, oh saya nggak puas nih, saya ingin ganti ya, bisa aja kalian download, nanti harus internetnya connect, tambahkan tema baru di sini. Tambahkan tema baru, cari aja di sini banyak ya, bahkan ada yang berbayar. Kalau yang di sini free semua ya, nanti ada yang berbayar. Nah, ini misalkan temanya apa, bisa dipilih tadi kuliner ya, misalkan nggak puas nggak ada di sini misalnya, atau ini aja nih
medical spa ya. Nggak apa-apa lah ini ya, yang pink ya. Saya install yang pink. Nah ini tinggal di install aja, dicoba, wah ini pas nih, oke. Tinggal di aktifkan nanti ya. Begitu juga nanti kalau ganti tahun, ganti Teams. Ya misalkan tadi ya, Ramadan pakai Teams yang warna hijau, cari misalkan. Kemudian nanti menjelang 17 Agustus pakai yang warna merah putih misalkan. Nah ini download langsung ke internet, dia akan menginstal tema dari website kita. Oke, kita tunggu ya. Nah setelah tema terpasang gitu ya, kalian juga bisa, lalu proses berikutnya adalah tentang kontennya nanti, konten beritanya nanti ya. Halaman webnya nih ya. Contohnya ada halaman yang jarang berubah, statis sifatnya ya. Contohnya dalam website sekolah itu jarang berubah, profil sekolah misalkan itu jarang berubah. Atau website tentang struktur organisasi sekolahnya misalkan ya, kepala sekolah dan seterusnya itu kan jarang berubah. Itu nanti namanya istilahnya nanti halaman yang laman istilahnya sini ya, nanti ada laman. Ini agak lama nih masanya. Ya nanti juga ada halaman konten yang sering berubah, disebut juga dengan berita nanti atau post nanti. Ya. Nah sembari nunggu ini saya coba kita tes di website saya aja di sini. Nah, di sini kalau ini yang versi lama ya. Jadi ada halaman yang sifatnya statis, page ini namanya page. Kalau bahasa yang satu lagi ada ya sini. Di sini. Nah ini sudah aktif nih, saya coba dulu ya. Template itu sudah aktif, saya aktifkan dulu. Diaktifkan. Nanti kalau sudah diaktifkan, ini warnanya ini ya, sudah aktif. Kita cek. Nah ini sudah aktif, kulinera.id. Ya. Kalau sudah pas, sudah oke nih template-nya, baru kalian berlanjut ke berikutnya adalah tinggal disesuaikan di sini. Ada disesuaikan, bagian template-nya disesuaikan ya untuk settingan dasar. Ya, settingan dasarnya contohnya di sini. Ya, misalkan tentang ini nih. Ya. Pengaturan dasar di sini ada. Ya, misalkan identitas situs. Ya, ini misalkan apa motonya kuliner misalkan. Kuliner Nusantara apa ya? Asik misalkan atau menikmatnya kuliner Nusantara misalkan gitu ya. Nah udah nanti tinggal diatur nih settingan, saya ada icon segala macam tinggal ditambahkan, diterbitkan aja, nanti langsung berubah di sini gitu ya. Oke itu ya, setelah itu baru tadi ya tentang beritanya nih. Untuk beritanya atau kontennya nanti bisa kalian isi dengan pilih yang sini, ada laman di sini ya yang sifatnya statis tadi ya, atau yang sifatnya berganti-ganti post di sini. Nah, jadi beritanya misalkan apa ya, sebelum ke post kalian harus bikin kategori dulu di sini. Nah bikin kategori, nah contohnya ini kalau kuliner misalkan ada jenis kuliner makanan ya, kita bikin kategori makanan misalkan. Nah selaku kata singkatnya aja, tidak ada induknya ya, jadi paling atas nanti makanan sudah ya. Misalkan ada lagi minuman ya, nanti baru bikin kategori lagi minuman. Nah misalkan di bawah minuman ada satu kategori kopi misalkan ya, kopi misalkan. Kopi kan Indonesia banyak tuh ya. Nah bisa nih orang tuanya minuman ya, yang induknya nanti kita tambahkan. Setelah bikin kategori baru bikin post. Ini postnya kita isi beritanya nih, kita isi postnya, tambah baru. Misalkan kita isi tentang apa nih ya, kalian punya artikel baru misalkan tentang kopi ya, ini kan kuliner misalkan kopi luwak misalkan ya, enaknya kopi luwak, kopi khas misalkan Indonesia
di mana biji kopi, bikin artikel ya, berasal dari fermentasi gitu aja. Binatang luwak atau musang. Nah, itu misalkan bla 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 ada beritanya dan ada gambarnya, diupload aja. Ya, nanti dipilih postnya di sini, kapan mau diterbitkan, ya, kapan mau diterbitkan, bisa secepatnya atau langsung diterbit ya. Jangan lupa di sini mau diletakkan di halaman pertama, bisa di checklist ya, atau ditinjau dulu boleh aja. Nah, kemudian ada makanan, minuman, ini berarti kategorinya minuman, kopi misalkan. Nanti bisa bikin aja subkategori lagi. Buat apa sih kategori ini dibutuhkan? Nanti buat ini contohnya yang di website saya nanti ada di kategori ini. Jadi nanti bisa kita bikin kategori-kategori sehingga nanti terstruktur rapi webnya. Jadi udah jadi struktur menu nanti di atas gitu ya. Jadi kaya juga webnya ya. Nah, sudah, nanti tinggal dipublish atau dipratinjau dulu. Nah, di artinya bisa, ini sudah yang bagus, sudah responsif, sudah desktop, tampilannya seperti ini, tablet, nah seperti ini tablet ya, di ponsel, handphone ya seperti ini kecil, gitu ya. Oke, nah tinggal diterbitkan aja, terbitkan. Nah nanti kita bisa lihat di sini webnya, kita cek di sini. Nah ini kopi luwak, nah sudah ada beritanya, sudah masuk kategorinya di sini. Ada kategorinya kopi, minuman, ya, dan seterusnya. Ya. Oke, sampai sini dulu deh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.